Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hatimu, sama persembahannya juga dipersiapkan, Alkitabnya dan buku nyanyiannya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi nomor 26, Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah keempat. 1, 2, ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi nomor 367, Lingkupiku. Lingkupiku
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di bulan Maret tertulis atau yang diambil dari Roma 3 ayat 24. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Roma 3 ayat 24. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan 1-2 ya. Ayat bulanan di bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Ayat bulanan 1 ya. Ayat bulanan di bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Allah. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi nomor 133, Setinggi-tingginya langit. Adik-adik ikutin gerakan kakaknya ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi nomor 161, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut.
Jadi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kasih rahmat Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Engkau menghantarkan kami kembali pada hari Minggu ini. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah Tuhan, sebab anak-anak Tuhan semuanya sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Inang. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabar? Sehat semuanya? Luar biasa. Sehat ya. Jadi tentu semuanya baik-baik, sehat-sehat, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kemudian masih sekolah dari rumah juga, belum bisa bertemu dengan teman-teman, bermain seperti biasanya. Tapi harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Nah, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50 ya. Udah dibuka Alkitabnya? Udah dipersiapkan? Sudah, Inang. Ya, kalau sudah dipersiapkan, kita membacanya secara bergantian. Kita membaca secara bergantian. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, biasanya orang yang bagaimana ya yang ditangkap oleh polisi? Orang baik atau orang jahat? Orang jahat, Inang. Orang jahat ya. Orang yang melakukan kejahatan. Orang yang melanggar aturan ya. Itu biasanya yang ditangkap oleh polisi. Tetapi berbeda saat Yesus ditangkap. Dalam nats kita hari ini, Yesus ditangkap bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat jahat kepada temannya, bukan juga karena dia melakukan
kesalahan. Jadi kenapa Yesus ditangkap? Yesus ditangkap karena dituduh telah menghujat Allah. Sebab Yesus pernah berkata, "Aku akan membangun bait Allah yang telah dirobohkan selama 3 hari." Nah, para imam dan ahli-ahli Taurat, mereka merasa ini adalah hujatan terhadap Allah. Karena bagaimana mungkin bait Allah itu dibangun selama 3 hari? Bukankah membangun bait Allah itu waktunya bertahun-tahun biasanya? Tapi Yesus mengatakan dalam 3 hari dia bisa membangun bait Allah yang telah dirubuhkan. Jadi mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itulah, maka para imam itu berusaha untuk menangkap dan mau menyalibkan Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Nah, itu tadi yang dikatakan ya. Mereka mempengaruhi salah seorang murid Yesus dari 12 murid. Adik-adik tahu siapa namanya yang dipengaruhi? Tahu? Iya, namanya adalah Yudas Iskariot. Nah, inilah seorang murid Yesus yang mau dipengaruhi sehingga dia mau mengkhianati Yesus yang adalah gurunya sendiri. Yang telah beberapa lama mereka bersama-sama pergi melayani. Kemana Yesus pergi? Ke sana juga Yudas Iskariot ini pergi. Jadi para imam itu menawarkan sejumlah uang kepada Yudas Iskariot. Jadi kalau Yudas ini bisa menangkap Yesus, maka para imam ini memberikan sejumlah uang kepada Yudas Iskariot. Sehingga Yudas Iskariot pun dia tergoda. Wah, dikasih uang, siapa yang tidak mau ya? Karena uang yang banyak, matanya pun menjadi buta. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia pun rela menjual Yesus, mengkhianati Yesus karena uang. Wah, adik-adik, jahat sekali ya Yudas Iskariot itu ya. Gurunya sendiri loh, temannya, dia mau mengkhianati hanya karena uang. Pertanyaannya, kok Yesus mau ditangkap ya? Bukankah Yesus itu kita kenal sebagai orang yang hebat ya? Yesus kita itu adalah Yesus yang hebat, yang luar biasa. Kenapa bisa Yesus ditangkap? Bukankah dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Bukankah dia bisa menyembuhkan orang yang sakit? Bukankah dia bisa berjalan di atas air? Bukankah dia bisa memberikan 5.000 orang makan hanya dengan roti dan ikan yang sedikit? Lalu kenapa Yesus bisa ditangkap oleh Yudas hanya dengan membawa apa tadi? Para ahli-ahli Taurat, pentung dan pedang. Yesus kita kan Yesus yang hebat. Kenapa bisa? Ya karena memang Yesus menaati, dia taat kepada Allah Bapa. Yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Dosanya Inang, dosanya kakak-kakak guru sekolah minggu,
dosanya papa dan mama, dosanya abang dan adik kita, dosanya semua anak-anak sekolah minggu, dan dosa semua umat manusia. Jadi Yesus itu ditangkap bukan karena dia tidak bisa melawan, ya, bukan karena dia tidak hebat, dan bukan karena dia berbuat salah, ya, tetapi Yesus ditangkap karena memang dia taat untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah rencana besar Allah, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau demikian ada beberapa pesan yang sampai kepada kita semuanya melalui nats hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama, jangan mau meniru sikap daripada Yudas Iskariot, ya, si pengkhianat tadi. Tetapi tetaplah menjadi orang yang setia, ya, orang yang mengasihi orang tuanya, mengasihi temannya, mengasihi Tuhan, dan mengasihi siapapun. Jangan sekali-sekali kau mengkhianati temanmu, ya. Mungkin adik-adik pasti ada sohibnya, kan, ya, ada gengnya, kan, begitu, ya, ada teman dekatnya, ya. Jadi jangan menjadi seperti Yudas Iskariot. Sudah sama-sama kemana-mana dengan Yesus, tapi dikhianati, kan begitu, ya. Jangan nanti punya sohib, punya teman, tapi dikhianati temannya, atau mengkhianati orang tuanya setelah nanti besar, kan begitu, ya. Waktu kecil kan kita disayang-sayang sama orang tua, udah gede kita mengkhianati orang tua kita. Atau jangan mengkhianati Allah juga, ya. Apalagi jangan mengkhianati teman, jangan mengkhianati sahabat, jangan mengkhianati orang lain hanya gara-gara duit, kan begitu tadi, ya. Itu Yudas tadi loh, itu gara-gara segepok uang sehingga dia mau berkhianat, kan begitu, ya. Nah, yang kedua, mari kita meniru kasih Yesus. Kenapa harus ditiru? Nah, kalau kita lihat tadi, walaupun Yesus ini dijahati, dikhianati, dia ditangkap, tetapi dia tidak menaruh dendam kepada siapapun, termasuk kepada Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati dia. Jadi Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus tetap menaruh kasih kepada Yudas yang sudah mengkhianati dia, juga kepada para imam yang telah menangkap dia, ya. Kemudian yang ketiga, jadilah anak-anak yang selalu mengasihi Yesus. Karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Yesus mengasihi kita melalui penebusan yang Dia lakukan. Hingga kita pun, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan Yesus melalui apa? Melalui rajin berdoa. Siapa yang tadi pagi bangun dari tidurnya berdoa? Ada? Ada, ya? Ada yang lupa nggak, ya? Oh, ada. Ya, ada, ya. Tapi minggu besok pagi bangun tidur tidak ada lagi yang lupa untuk
berdoa ya. Mengasihi dengan apa lagi? Dengan rajin beribadah. Walaupun kita masih beribadah secara online ya. Mengasihi bagaimana lagi? Dengan mengasihi orang lain, teman, sesama, orang tua, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ada tugas dari Inang ya. Tugasnya apa? Nggak sulit kok. Tugasnya hanya mengatakan begini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Tapi itu dikatakan dengan wajah yang gembira ya. Jangan wajah sedih. Kalau orang berterima kasih wajahnya gembira atau sedih? Gembira ya. Jadi gembira, nanti kelihatan mukanya, wajahnya gembira atau sedih, nanti kelihatan wajahnya ya. Jadi tugas anak-anak sekolah minggu semuanya mengatakan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Aku selamat karena kasih-Mu. Bisa ya? Ya, nanti dikirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami selamat karena kasih setia-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga Engkau rela dikhianati, ditangkap, bahkan disalibkan di Bukit Golgota. Hari ini anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, melalui firman-Mu ini kami semuanya diajari agar kami jangan seorang pun dari antara kami mau meniru seperti sikap Yudas Iskariot yang mau berkhianat, yang mau menyakiti orang lain karena uang atau karena sesuatu. Biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada orang tuanya, dan setia kepada Tuhan. Lewat ini juga Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau yang senantiasa mengasihi, walaupun Engkau sudah disakiti dan dihianati. Engkau tidak menaruh dendam kepada siapapun. Biarlah anak-anak Tuhan juga bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih. Bukan anak-anak yang menaruh dendam dan kebencian kepada orang lain. Ya Bapa di surga, bentuklah semua anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang penuh kasih kepada Tuhan. Sehingga mereka senantiasa menunjukkan kasih-Nya melalui doa mereka, ibadah mereka, menunjukkan kasih-Nya dengan mengasihi sesama teman dan orang tuanya. Berkati anak-anak kami semuanya, adik-adik kami sekolah minggu. Tumbuh kembang mereka Tuhan kami serahkan kepadamu. Berikan juga kepintaran, kecerdasan buat mereka, sehingga mereka bisa tetap mengikuti pelajarannya, walaupun itu harus dilakukan melalui daring. Berkati juga orang tua dalam pekerjaan mereka. Cukupkan mereka Tuhan untuk membutuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Kami juga bersyukur untuk semua guru-guru sekolah minggu yang masih setia melayani Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan Inang Pendeta. Sekarang kita bernyanyi adik-adik ya. Lebih semangat, ikutin kakaknya, gerakan kakaknya ya adik-adik. Nomor 277, kasih Yesus.
dan I love you Jesus. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Oh
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau damai sejahtera.